Sudah beberapa hari Sintayong resmi dipecat dan Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia menggantikan Sintayong. Namun kontroversi dan perdebatan atas keputusan ini masih banyak bermunculan. Bahkan statement-statement negatif soal Sintayong mulai diutarakan, bahkan ada hujatan ataupun ejekan kepada Sintayong. Menurut gua, kontroversi dan perbedaan pendapat atau perdebatan dalam sebuah keputusan adalah hal yang wajar. Namun perlu kita ketahui, PSSI itu sudah resmi memecat Sintayong, sehingga perdebatan, kontroversi, atau perbedaan pendapat ini juga perlu kita kontrol. Karena menurut gua tidak layak statement-statement negatif, bahkan hujatan, itu dilayangkan kepada Sintayong. Yang kita tahu Sintayong lah yang membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Dengan Sintayong, kita bisa lolos Piala Asia untuk pertama kalinya. Yang pada waktu itu, pemain diaspora juga belum sebanyak sekarang. Dan juga kita bisa lolos kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Sehingga semua itu menurut gua membuat atau menarik minat para pemain diaspora yang lain untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kita harus sudah move on, ya melupakan perdebatan ini, mengapresiasi segala pencapaian yang sudah dengan Sintayong. Dan kita tahu bahwa Sintayong merespon pemecatannya dengan sangat bijaksana, dengan sangat dewasa. Jadi menurut gua ya sudah, kita harus move on ke depan dan menatap laga-laga ke depan. Tentu PSSI harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Jika ternyata keputusan ini membawa dampak negatif pada timnas Indonesia. Lalu pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan oleh PSSI ketika keputusan ini membawa dampak buruk bagi timnas Indonesia? Dan kenapa PSSI harus repot-repot mengambil keputusan yang kontroversial ini? Yang tentu di mana jika keputusan ini gagal akan membawa reputasi buruk bagi PSSI. Gua sebagai penggemar bola biasa akan bahas hal ini lebih dalam di video kali ini. Selamat datang di MHM Channel. Semoga konten kali ini bisa menjadi dongeng sebelum tidur bagi kalian. Meski Sintayong masih berada di peringkat ketiga di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, bahkan selisih 1 poin dengan Australia, Sintayong tetap harus dipecat. Kalah melawan Cina, gagal dalam laga AFF, komunikasi, disebutkan menjadi salah satu atau beberapa alasan kenapa Sintayong harus dipecat. Menurut gua PSSI di sini tidak transparan. Kenapa alasan Sintayong dipecat? Tentu kita memahami mungkin ada etika yang harus dijaga PSSI sehingga PSSI tidak bisa mengatakan secara gamblang kenapa Sintayong dipecat. Ya, isu locker room, gagal menguasai ego pemain, bahkan sampai dikatakan para pemain kita yang datang itu market value-nya sudah melebihi seluruh negara-negara ASEAN. Menurut gue statement-statement ini tuh nggak penting gitu. Atau mungkin nggak perlu diucapkan. Karena kita tahu Sintayong sebelum melatih timnas Indonesia sudah pernah melatih timnas Korea Selatan di ajang Piala Dunia. Karena menurut gue statement-statement seperti itu tentu akan ya terkesan merendahkan Sintayong. Karena pada waktu Sintayong melatih timnas Korea Selatan, market value pemain timnas Korea Selatan juga tinggi-tinggi. Ada Son Heung-min yang kita tahu bintang Tottenham Hotspur. Pada 2018, market value Son Heung-min mencapai 72 juta euro atau 1,2 triliun. Dan jika dibandingkan dengan para pemain kita sekarang, belum ada yang setengahnya market value Son Heung-min. Tapi ini juga tidak bisa kita samakan dengan para pemain timnas Indonesia kita. Di mana para pemain diaspora kita adalah kebanyakan, rata-rata atau mungkin hampir semua yang berasal dari Belanda. Sedangkan Son Heung-min yang memiliki market value ya mungkin 10 kali lipat dari Mads Hilgers berasal dari Korea Selatan itu sendiri. Yang mereka tentu akan lebih menghargai atau menghormati Sintayong itu sendiri. Ya menurut gua memang alasan pemecatan Sintayong ini murni adalah perbedaan
pemikiran lah antara para pemain dengan Sintayong bagaimana formasi yang harusnya diterapkan dalam bermain. Mungkin para pemain memiliki keinginan untuk bermain lebih menyerang, lebih menguasai bola dengan tidak counter attack. Yang kita tahu Sintayong memang lebih suka dengan pendekatan counter attack. Dan itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kontrak Sintayong di 2018 dengan timnas Korea Selatan tidak diperpanjang. Dan Korea Selatan juga lebih memilih Jurgen Klinsmann sebagai pelatih pengganti baru yang bermain lebih agresif ya, menyerang, menguasai bola, atau mungkin lebih bisa memanfaatkan kreativitas para pemain. Dan memang pada waktu itu timnas Korea Selatan dengan Jurgen Klinsmann berhasil mencapai prestasi yang lebih tinggi dari Sintayong pada 2018. Di 2018 Sintayong gagal lolos fase grup walaupun menang mengejutkan dengan Jerman 2-0 melalui counter attack. Lalu kenapa PSSI harus repot-repot mengambil keputusan yang kontroversial ini? Apalagi pertama kali mungkin kita mendengar nama Patrick Kluivert yang kurang memiliki catatan mentereng dalam kepelatihan harus menggantikan Sintayong. Setelah gue cermati, gue lihat, gue analisa, menurut gue salah satu alasan kuat kenapa PSSI memilih Patrick Kluivert menggantikan Sintayong adalah untuk mendapatkan nama besar Patrick Kluivert itu sendiri. Kenapa kita butuh nama besar? Karena mungkin PSSI menilai kita masih butuh pemain-pemain diaspora yang lain. Sehingga dengan nama Patrick Kluivert itu akan membawa atau menarik minat para pemain-pemain yang lain, pemain-pemain diaspora yang lain yang sebelumnya masih ragu dengan kepelatihan Sintayong. Dan juga pastinya para pemain diaspora yang berasal dari Belanda itu sama seperti Son Heung-min dulu akan lebih menghargai legenda mereka. Karena berasal dari negara yang sama, yaitu Patrick Kluivert. 5 tahun bermain untuk Barcelona, membawa Barcelona menjuarai Liga Champions. Tentu itu menjadi salah satu alasan kenapa PSSI mengambil Patrick Kluivert. PSSI menilai dalam statementnya, bisa kalian lihat, Bapak Erick Thohir sampai menyatakan bahwa pemain kita, ada 17 pemain yang bermain di Eropa, sama seperti dengan Australia, sama seperti dengan negara-negara lain. Yang menurut Bapak Erick Thohir, seharusnya kualitas kita itu sama dengan negara-negara lain yang mungkin walaupun mereka juga sudah langganan Piala Dunia, Australia misalnya. Untuk itu, PSSI sepertinya berharap dengan ditunjuknya Patrick Kluivert, ya Patrick Kluivert lebih bisa memaksimalkan para pemain kita yang ada. Ya, mungkin dengan formasi 4-3-3 atau ya dengan gaya yang lebih menyerang lah. Selain itu PSSI juga menyadari bahwa penunjukan Patrick Kluivert itu memiliki sisi lemah atau sisi kurang. Sehingga PSSI juga dari awal atau Bapak Erick Thohir menekankan bahwa yang kita pilih, yang kita gantikan tidak hanya pelatih. Ya. PSSI mengambil Alex Pastoor dan Danny Lanzat sebagai asisten pelatih Sintayong. Yang kita tahu Alex Pastoor ini bahkan diakui di Belanda sebagai analis bola terbaik. Dia bahkan berhasil membawa 2 klub di Liga Belanda lolos atau promosi ke Liga Utama Belanda. Dan salah satunya adalah klub Tom Hai, Almere City. Ya, menurut gua ini tidak bisa dibilang keputusan yang blunder. Tentu ini bisa kita bilang pertaruhan besar yang dilakukan oleh PSSI. Tapi gue yakin PSSI tidak mungkin asal-asalan, apalagi sampai meresikukan PSSI dengan mengambil keputusan yang sekedar karena mafia lah atau apalah. Karena seandainya keputusan ini gagal, pasti PSSI yang akan dirugikan. Reputasinya hancur. Kinerjanya akan dinilai buruk. Walaupun selama ini kita tahu bahwa kinerja PSSI sangat membaik di bawah Bapak Erick Thohir. Yang PSSI takutkan adalah ketika ada konflik Sintayong dengan para pemain diaspora, ketika mereka mencoba menyampaikan argumen atau pendapat,
sehingga Sintayong ya tidak memanggil mereka lagi. Atau mungkin kasus seperti STY dengan Elkan Bagot. Nah, itu yang ditakutkan oleh PSSI. Bukan menjatuhkan Sintayong, bukan kita menganggap rendah Sintayong. Pemainlah yang akan berjuang lebih lama dengan timnas Indonesia. Bukan berarti pemain itu juga memiliki budaya yang jelek. Bukan juga. Pemain harusnya mengikuti pelatihnya, bosnya, atau apa. Bukan berarti seperti itu juga. Karena PSSI juga menilai pada waktu itu, sebenarnya yang betul itu bukan bosnya, tapi anak buahnya. Sehingga untuk itulah mungkin PSSI ya harus mengganti bosnya. Walaupun tidak ada jaminan juga dengan pergantian ini timnas Indonesia akan lolos Piala Dunia. Namun kita juga perlu tahu juga tidak ada jaminan juga dengan Sintayong kita juga akan lolos ke Piala Dunia. Jadi untuk itu semua PSSI mempertaruhkan reputasinya, bahkan siap bertanggung jawab jika keputusan ini gagal. Bahkan kita tahu Bapak Erick Thohir sudah siap untuk mengundurkan diri jika itu diminta oleh masyarakat. Pak Erick, tapi saya masih penasaran. Kalau misalnya Glenn nyuruh saya mundur hari ini, saya mundur. Wah, saya mana berani, Pak. Loh, kalau rasa pesimisme itu atau semua ngeliat suruh mundur, ya udah saya mundur. Bikin aja. Itu adalah bentuk kesiapan PSSI mengambil resiko dari keputusan ini. Menurut gua, kalian sebagai penggemar bola, mencobalah berpikir lebih realistis, positif, terbuka. Adakah orang yang lebih pantas untuk memegang jabatan ketum PSSI sekarang selain Bapak Erick Thohir? Tapi PSSI tetap harus bertanggung jawab atas keputusan ini. Lalu pertanggungjawaban seperti apa yang harus dia lakukan? Mungkin PSSI yang juga tahu seperti apa. Dengan melihat respon para penggemar, para pendukung bola, dia nanti akan menentukan juga seperti apa pertanggungjawaban yang akan dilakukan oleh PSSI. Oke guys, mungkin itu aja di video gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Stay tune di MHM Channel. Berikan pendapat kalian juga di kolom komentar. Stay tune.